Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe ke tokoh puncak dalam tradisi peripatetik Islam yaitu Ibn Rus. Averroes kalau pakai lidahnya orang barat. Banyak orang bilang bahwa filsafat Islam itu berakhir setelah Ibn Rus. Meskipun dalam kenyataannya sebenarnya masih banyak, hanya saja memang agak susah mengalami kejayaan, mengulang lagi ketinggian peradaban Islam di era peripatetik, khususnya ketika Islam mendominasi dunia sains, teknologi, dan filsafat. Karena praktis setelah eranya Ibn Rus adalah era ketika Islam termasuk peradaban intelektualnya sedang mengalami deklinasi, sedang mengalami degradasi. Jadi sampai hari ini banyak tokoh-tokoh baru bermunculan, cuma kita tidak lagi sentral, kita ada di pinggir-pinggiran. Tidak tahu sampai kapan peradaban Islam akan ke tengah lagi dan jadi pusat. Kita hari ini ada di pinggir-pinggiran. Ya mungkin bisa dimulai dari kamu, atau kalau nggak bisa ya anak cucumu besok. Jadi sejak kecil tanamkanlah mental-mental saintifik, mental ilmiah. Karena hari ini saya masih belum nemu itu di dunia Islam. Apakah itu di Arab Saudi, apakah itu di Mesir, apakah itu bahkan di Indonesia. Kalau semangat banyak, metodologi sudah mulai digagas 2-3 dekade yang lalu. Cuma sampai hari ini masih belum mengambil alih peradaban. Kita masih berkiblat ke barat. Dan sebagai catatan dulu, ketika barat merebut peradaban dari Islam, itu yang dijadikan benchmark, yang dijadikan pijakan adalah Ibn Rus ini. Dan ajaran Ibn Rus ini nanti yang dikenal sebagai Averroisme, yang bikin gelisah luar biasa kelompok gereja karena menularkan virus rasionalitas ke dunia barat saat itu. Dari Averroisme inilah nanti lahir yang namanya Renaissance. Jadi kalau ada yang tanya apa sih jasanya Ibn Rus, tidak terlalu unggul, tidak terlalu diingat oleh dunia Islam, tapi Barat tidak akan bisa melupakan Ibn Rus. Kalau orang hari ini mungkin mayoritas mungkin lebih suka model Ghazali, yang sederhana, simple, tidak jelimet, orientasinya masuk surga apa masuk neraka, selesai. Tapi kalau orang Barat dulu yang di benchmark adalah Ibn Rus. Jadi Barat kemudian mengalami makeover dari tradisi yang sangat jumut oleh gereja jadi tradisi yang sangat cemerlang oleh rasionalitas. Kebalikannya Islam, setelah filsafat didegradasi secara luar biasa, awalnya didominasi oleh fikih, kemudian dilanjutkan oleh tasawuf. Sampai hari ini kita alami itu bahwa Islam itu adalah fikih dan paling puncak tasawuf. Kita kehilangan dimensi yang sangat urgent, karena fikih dan tasawuf itu akan mati jumut kalau kehilangan filsafat. Ini yang tidak diperhitungkan oleh para intelektual zaman itu. Oke ya, jadi bismillah, malam ini kita belajar tokoh besar. Ya tentu saja kita tidak akan bisa mengcover semua pemikirannya. Kita lihat dikit-dikit, siapa tahu nanti ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi setiap malam Kemis itu ya ambil dikit-dikit aja. Siapa ngerti ada percikan-percikan yang bisa kamu ambil.
Dan gak usah peduli pemahamanku terhadap Ibnu Rus, kamu kejar sendiri. Yang penting kamu sudah dapat inspirasi. Oh itu toh Ibnu Rus, itu aja sudah luar biasa. Gak usah inget-inget saya, karena ini bukan torekot tasawuf yang harus inget-inget gurunya apa mursidnya. Iya, kamu harus melewati aku, jangan berhenti di aku. Aku ini kayak lampu lalu lintas, aku ini cuma rambu pinggir jalan, kalian yang harus jalan. Gak usah nunggu saya. Jangan kayak di kampus kan sering hari ini mahasiswa itu pokoknya apa jari dosen nih. Dosennya ngomong apa ya situ ditelan, dihafalke, nanti kalau ujian ditulis keluar dari ruang ujian lali. Jadi mahasiswa semester 11 seandainya ujian semester 1 juga nggak jaminan nilainya A. Karena sudah lupa yang kemarin diajari apa, besok diajarin apa. Maka kalau orang Jawa, ilmu itu harus ngelakoni, tidak bisa cuma menghafalkan. Carilah kesejatian, jangan tertipu oleh topeng-topeng kamuflase, apalagi hari ini. Hari ini saya capek luar biasa. Minggu-minggu ini mungkin aku tidak akan buka Facebook, tidak akan banyak internetan, karena isinya podo. Ya kan? Kalau tidak Jokowi ya Prabowo, kuwi tok isine. Dan kamu juga ikut-ikutan. Tiap hari nge-share berita dari mana-mana. Yang suka Jokowi, jadi yang suka Jokowi yang di-share itu malah berita-beritanya Prabowo, cuma bagian jelek-jeleknya. Yang suka Prabowo yang di-share berita-beritanya Jokowi, bagian jelek-jeleknya. Dan pikiranmu suntuk ruwet luar biasa gara-gara itu. Ya wis, kalau masih panjang berarti perjalanan kita untuk membangkitkan kembali peradaban Islam. Wong cuma ngurusi gitu aja, kita ndak bisa memposisikan diri dengan bagus. Sebenarnya kamu milih setuju pro siapa itu ndak apa-apa. Cuma ketika kamu menjelek-jelekkan yang tidak kamu setujui, itu urusannya lain. Bukan urusan bahwa kamu menfitnah terus dia rugi. Kalau saya lebih melihat psikologimu yang defisit. Jadi mentalmu yang degradasi kalau gayamu seperti itu. Tidak ada masalah, mestinya kamu ngomong jelek-jeleknya Prabowo, Pak Jokowi, apakah itu benar jelek apa enggak? Ya wallahu a'lam. Cuma yang jelas rugi adalah kamu. Mentalmu yang rusak karena cara berpikirmu diracuni oleh gaya yang semacam itu. Maka hati-hati ya. Facebookan ya Facebookan, wis ngomong biasanya aja lah, nggak usah ngomong yang gitu-gitu. Kalau ada yang posting-posting gitu, dianggap angin lalu aja. Orang Islam itu kan nggak seneng yang gitu-gitu. Kalau ibja'akum fasikum binabain fatabayanu, kalau mau tabayun lah. Kalau ada berita simpang siur, kalau nggak sanggup tajawab tabayun ya diem aja lah. Lebih baik bahas sepak bola aja daripada kamu bahas politik yang nggak jelas ya. Oke, bismillah. Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus 1194. Salah itu saya nulisnya, 1114 sampai 1198. Kalau 94 sampai 98 berarti dia cuma 4 tahun uripe. Nggak mungkin, salah tulis itu. Oke. Ya tak kasih ilustrasi itu jadi gini. Yang sebelah kiri itu ya ilustrasi, yang sebelah kanan itu aktor sebenarnya. Tadi takmir masjidnya minta Pak Faiz 2-3 kali lagi ya, terus Ramadan. Padahal saya rencananya 1 kali lagi. Ya kalau gitu nanti setelah minggu depan kita ngomong Ibnu Khaldun, menjelang Ramadan nanti tak kasih film aja. Dulu kan ada film Dunia Sofi. 2 minggu lagi nanti tak kasih film tentang Ibnu Rus. Judulnya Al-Masir. Sebenarnya film lama tahun 97. Judulnya kalau pakai bahasa Inggris judulnya Destiny. Cerita tentang bagaimana ketika Averroisme mulai dikenal oleh Barat, kemudian diharamkan oleh gereja,
barang siapa belajar Averroisme maka dia dianggap murtad dan harus dibunuh. Saat itu dikenal eksekusinya adalah mereka yang mengajarkan atau belajar Ibnu Rus di barat. Dia harus dihukum mati dengan cara dibakar. Dan datanya valid, ada puluhan ribu orang yang dibakar karena belajar Ibnu Rus. Dan film ini menceritakan tentang itu sampai terakhir adegannya. Pokoknya ada orang yang dihukum bakar, kemudian anaknya, dia pesan pada anaknya, carilah orang yang namanya Ibnu Rus, kamu pergilah ke Spanyol, ke Cordoba, temui orang ini. Dan ketemu Ibnu Rus dan segala intrik politiknya, dan nanti yang berakhir dengan Ibnu Rus diusir dari Spanyol, dari Cordoba, kemudian dia dipaksa untuk membakar buku-bukunya. Filmnya judulnya Destiny. Cuma saya masih agak berusaha keras untuk menerjemahkan subtitlenya, karena kalau kamu tak kasih Inggris kan mesti males. Mesti nyarinya yang subtitlenya Indonesia. Ya semoga 2 minggu selesai. Pokoknya saya janji sebelum masuk Ramadan kalian bisa lihat film itu. Kelihatannya film Mesir kalau nggak salah, tapi ya lumayan lah. Bukan dokumenter karena memang ada ceritanya. Kalau dokumenter kamu mungkin jenuh. Jadi ya ono perangi sidik-sidik kamu kan seneng, ono gelute ada. Oke. Itu ilustrasinya. Jadi kita akan minggu depan berakhir di Ibnu Khaldun, dan pengajian untuk season 2 akan ditutup dengan filmnya Ibnu Rus. Kalau dulu season 1 kita tutup dengan Dunia Sofi. Oke, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus ini lahir dari keluarga Qadhi. Kakeknya dan ayahnya itu Qadhi, itu ahli hukum, mahkamah konstitusinya lah zaman itu. Jadi cuma kalau kakeknya dan ayahnya itu ketua MK di era dinasti Al-Murabitun. Jadi dia yang fatwa. Kenapa bukan MUI? Kalau MUI kan nggak punya power. Kalau Qadhi zaman itu dia punya power. Dia punya kekuasaan untuk menetapkan hukum. Qadhi dari mazhab Maliki. Dan nanti Ibnu Rus ini sebenarnya mazhabnya Maliki. Dia dikenal juga seorang ahli fikih yang menulis Bidayatul Mujtahid. Jadi gerbang awal seorang mujtahid. Orang pintar sejak kecil, menguasai banyak bidang. Ya selalu saya bilang hampir semua filsuf peripatetik itu multidisiplin, kedokteran, astronomi, dan banyak bidang yang lain. Kemudian muridnya Ibnu Bajjah, asistennya Ibnu Tufail, dia direkomendasi oleh Ibnu Tufail kepada Abu Ya'qub Yusuf zaman itu di dinasti Al-Muwahhidun. Jadi di era Abu Yusuf Ya'qub ini Qadhinya adalah Ibnu Tufail yang kita bahas minggu lalu dengan segala kehebatannya. Nanti ketika Ibnu Tufail tua, yang direkomendasi oleh Ibnu Tufail adalah sahabatnya, muridnya, asistennya, yaitu Ibnu Rus, untuk menjadi penerus dia jadi Qadhi di Al-Muwahhidun. Yo ada ceritanya ketika Ibnu Tufail disuruh oleh Abu Ya'qub untuk menulis tentang syarah, jadi mengsyarahi kitabnya Aristoteles. Zaman dulu itu. Kalau neng pondok kan syarah itu bangsane Riyadhus Shalihin, Jurumiyah. Nah, ini yang disarahi bukunya Aristoteles. Kamu boleh. Tradisi komentar bagi saya hari ini mati di dunia Islam. Syarah itu kan buku babonnya
terus dikomentari. Ada pakemnya, ada syarahnya. Bahkan kalau di Islam dulu, di atasnya syarah ada lagi komentar atas komentar, namanya hasyiah. Di atasnya hasyiah masih ada lagi komentar atas komentar, dikomentari lagi, namanya taklik. Jadi kitab, kalau kitab aslinya misalnya kecil, nanti disarahi jadi agak tebel, kemudian dihasyiahi jadi lebih tebel lagi, ditaklik jadi tebel. Hari ini tradisi kayak gitu mati. Kamu lebih suka plagiasi daripada bikin sarah. Ya, nggak ada di pikiranmu sarah. Paling yang ada sarah Azhari sama sarah. Kamu nggak pernah mikir ke sana. Jangankan sarah, Pak, suruh bikin makalah aja nggak selesai-selesai. Oke, nah Ibnu Tufel ini oleh Abu Yakub disuruh bikin syarahnya buku-bukunya Aristoteles. Cuma Ibnu Tufel merasa, saya sudah tua, tidak sanggup sudah. Akhirnya yang disuruh adalah Ibnu Rus. Disuruh mensyarahi, malah Ibnu Rus nulis 3 kitab sekaligus. Yang pertama adalah Jami'-nya Aristoteles. Jami' itu ringkasan kitab-kitabnya Aristoteles. Yang kedua syarah syarah yang pendek, yang medium, yang gak terlalu panjang. Dan yang ketiga syarah yang panjang. Jadi disuruh satu langsung nulis 3. Jami', terus 2 syarah. Satu syarah pendek, dan yang kedua syarah yang panjang. Ini yang bikin Abu Yakub kemudian, oh berarti pinter kamu, terus diangkat. Dan ketika Ibnu Tufel merekomendasikan Ibnu Rus, tanpa ragu-ragu oleh Abu Yakub, diangkatlah Ibnu Rus sebagai qadhi zaman itu. Cuma nanti di era penerusnya Abu Yakub, Abu Ya'la Al-Mansur, Islam sedang gonjang-ganjing politik, mengalami proses panjang perang salib. Di era perang yang semacam ini, dibandingkan filosof, lebih dicari orang yang teolog dan ahli fikih. Orang yang bisa memprovokasi orang untuk perang itu kan teolog dan ahli fikih. Hari ini coba kamu lihat, kelompok-kelompok Islam keras itu kan gerakannya pasti di level teologis dan level fikih. Kalau masuk level filsafat pasti enggak. Karena kalau masuk level filsafat pasti terus arahnya kontemplasi merenung, enggak jadi gegeran. Ya, tapi kalau masuk level teologis apa fikih, orang nyari halal haram, kafir mukmin. Ini paling gampang dimanipulasi, diarahkan untuk mengungkit emosi orang, kemudian nyuruh perang. Perang salib awal itu ketika gereja bingung gimana ya melawan Islam yang kuat, yuk gampang. Para pendeta zaman itu, para rahibnya Kristen memfatwakan bahwa ada penebusan dosa besar-besaran, obral penebusan dosa pokoknya. Barang siapa ikut perang, wah, akan dibebaskan. Wah, semoga maling-maling perampok ikut perang salib semua zaman itu. Sejarah perang salib itu kan panjang. Bahkan ada cerita, ini kok kalah terus. Ibu rahib-rahibnya judek, para pendeta Kristen ini judek terus. Wah, ini karena yang ikut perang ini maling semua, rampok-rampok, banyak dosanya, makanya kita kalah. Sekarang kita nyari pasukan yang tidak punya dosa. Akhirnya bikinlah armada, bikin pasukan yang isinya anak kecil-kecil. Yang tidak punya dosa kan anak kecil-kecil, ABG zaman dulu. Tapi karena ABG zaman sekarang sudah ngerti macam-macam. Jadi ada sejarah perang salib yang pasukannya anak-anak. Dianggap ini anak-anak dosanya sidik, terus dibantu oleh Gusti Allah dan menang. Ternyata ya enggak, sama aja. Di era-era perang salib inilah nanti kedudukannya Ibnu Rus terancam dan dia tergusur. Karena memang dia banyak dimusuhi oleh para teolog dan para fuqaha. Bahkan karena beberapa tulisannya juga banyak mengkritik para teolog dan fuqaha. Yang sangat jelas dikritik oleh Ibnu Rus adalah cara berpikir teologis model Asy'arian yang agak fatalistik. Dengan tokoh besar Asy'arinya
ya Ghazali. Termasuk ketika Ibnu Rus nulis Tahafut. Dia kemudian diusir di era Al-Mansur dan hidup sengsara di pinggiran kota Andalus, di pinggiran kota Cordoba, namanya Lucena. Meskipun di akhir-akhir hidupnya dia dipanggil lagi ke istana, tapi sudah sangat tua dan akhirnya meninggal. Jadi orang yang mutu, berkualitas, dan banyak bukunya yang diboyong ke Barat. Setelah, ya kan, di antara interaksinya Barat dan Islam itu kan perang salib. Dan dari situ bangkitlah satu gerakan luar biasa di Barat yang namanya Averroisme. Dan Averroisme ini nanti yang jadi cikal bakal ideologi modern yang namanya sekularisme. Ketika orang memisah antara agama dan dunia, akal dan wahyu, dan yang sejenis itu pelopornya Ibnu Rus. Jadi jangan salah kalau kamu ada yang maki-maki benci luar biasa terhadap sekularisme, itu inspiratornya sebenarnya dari kalangan kita sendiri, yaitu Ibnu Rus. Kamu kan mensetan-setankan sekularisme karena itu dari Barat. Barat itu ngambil dari kita kok. Kamu marah-marahin. Oke. Meskipun fluktuatif, jadi di era-era awal dia sangat disukai, terus dikafirkan oleh gereja, belakangan diadopsi lagi dan lahirlah Renaissance. Itu nasibnya Averroisme. Masih belum banyak kajian yang ngangkat Averroisme di Indonesia, termasuk oleh para mahasiswa filsafat. Harusnya yang dari UIN. Cuma yang dari UIN tidak lihat ya, tema-temanya ya gitu-gitu aja. Tahlil dari perspektif teologis, bongso-bongso ngono lah. Cari yang agak inspiratif. Sopo ngerti nanti kalau kamu bahas Averroisme ada ide baru. Karena yang istimewa dari Ibnu Rus adalah inspiratifnya, bukan isinya yang terlalu dalam. Ya kayak Ghazali, yang istimewa adalah teori-teorinya yang mudah ditangkap oleh orang awam. Tapi kalau Ibnu Rus bagi saya inspiratif. Jadi orang yang baca melahirkan ide baru. Itu yang istimewa dari Ibnu Rus. Oke, ada cerita. Sekarang kalau ada museum yang isinya manuskripnya Ibnu Rus ada di Maroko, di Fez, karena makamnya ada di sana. Ada cerita yang belum lama saya baca di internet dari Pak Tosari Wijaya yang sempat jadi duta besar di sana. Jadi Gus Dur itu sebelum meninggal ke sana, ke museum yang ada di sana, kemudian baca manuskripnya Ibnu Rus. Katanya Tosari Wijaya, baru saat itu saya lihat Gus Dur nangis. Jadi ketika baca manuskripnya Ibnu Rus, pas ditanya oleh, kok bisa nangis Gus Dur? Ya kalau nggak ada orang-orang seperti Ibnu Rus ini, mungkin aku nggak akan jadi kayak gini. Mungkin aku jadi Islamnya jadi Islam versi teroris itu. Jawabannya Gus Dur gitu. Jadi kalau kamu nanti ada kesempatan ke Maroko, mampirlah untuk baca manuskripnya Ibnu Rus. Ya enggak apa-apa lah. Kamu kan mimpinya kan jangan cuma Singapura sama ya sekali-sekali kapan ya ke Maroko. Kalau naik haji kan wajib, ya pastilah naik haji kalau besok sudah nggak dikorupsi lagi. Oke, karya-karyanya banyak, itu hanya tak sebut sebagian aja. Ya, yang paling terkenal Tahafut. Ada Jauharul Ajrom, ada Ittisalul Akal, Al-Mufarriq bil Insan, ada Masail fi Muhtalifil Aqsam Al-Mantiq, ada Syuruh itu jamaknya syarah, Syuruh Kasirah ala Al-Farabi fil Masailil Mantiki Aristo. Syarah-syarah yang luas, yang banyak terhadap Al-Farabi dalam hal manteknya Aristoteles. Makalah Firraddi ala Abu Ali bin Sina. Nah, ini kritik menolak terhadap pikiran-pikirannya Ibnu Sina.
Kalau yang ilmu kalam yang paling terkenal adalah Faslul Maqol Fima Bainal Hikmah Was Syariah Minal Ittisol. Ini kitabnya kecil, tipis. Enak buat pedoman para pemula yang ingin belajar filsafat, untuk ngerti level-levelnya pemikiran filsafat dan para filosof. Seperti apa sih posisinya filsafat berhadapan dengan syariat. Kalau fikih yang paling terkenal ya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Meskipun ada lagi Ad-Dar Al-Kamil fil Fikhi dan Risalah Ad-Duhaya, risalah tentang kurban, tentang sembelihan. Astronomi banyak, ada beberapa ide saintifik yang astronomi, misalnya tentang spot, titik-titik hitam di matahari. Itu diawali oleh Ibnu Rus, dia yang menemukan. Kemudian bagian yang tebal dan tipis dari rembulan, itu Ibnu Rus. Masih ada beberapa lagi yang lain yang bidang astronomi. Nahwu, adalah beberapa tentang nahwu seperti di situ. Dan kedokteran, kuliah fittib. Dan pengaruhnya kitab-kitab kedokterannya Ibnu Rus lebih besar daripada Ibnu Sina, meskipun buku-bukunya Ibnu Sina jauh lebih tebal dan ensiklopedis. Tapi bukunya Ibnu Rus lebih banyak dirujuk di beberapa universitas zaman itu. Kalau zaman sekarang mesti orang barat gengsi. Meskipun awalnya dirumuskan pakai Ibnu Sina, Ibnu Rus, sekarang mesti diganti pakai buku-bukunya mereka sendiri. Dan buku-buku kedokteran kalau di toko buku sampai hari ini sejauh yang saya tahu paling mahal dibandingkan buku-buku yang lain, apalagi buku-buku agama. Kalau buku kedokteran itu 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Kuliahnya mahal, bukunya mahal. Makanya dokter itu mahal. Kalau buku agama ya kuliah murah, buku ini murah, bayarannya ya murah. Kalau kamu ceramah ada bayarannya, syukur. Oke, bismillah, kita lihat. Ini dari Manahijul Adillah. Kita ambil yang inspiratif. Yang pertama, syarat bagi mereka yang ingin mendalami filsafat. Ini yang jarang dipikir oleh para filosof sebelumnya. Ya termasuk kita mungkin tertarik ingin mendalami filsafat, ada syaratnya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, bakat. Kamu sendiri yang ngerti, kamu bakat enggak jadi filosof? Kalau enggak bakat, ya dipertimbangkan lagi. Sebenarnya bakat itu bukan sesuatu yang inner, ada begitu saja dalam dirimu. Kalau pakai teorinya Pierre Bourdieu, filosof postmodern, bakat itu sebenarnya mix antara habitus dan arena, dan satu lagi kapital. Ada modalnya, ada pembiasaannya, dan ranahnya pas. Biasanya itulah nanti melahirkan yang kita sebut bakat. Bapakku guru, maka di rumah ada kapital luar biasa namanya buku. Karena di rumah banyak buku, aku sejak kecil akrab dengan buku, sehingga lahirlah habitus baca. Jadi punya kebiasaan baca. Baca itu menyenangkan bagiku. Nah, dari mix antara ada kapital sama habit itu lahirlah bakat. Wah, berarti bakat kamu jadi filosof misalnya. Kenapa bakat filosof? Kamu seneng moco dan punya modal untuk baca. Jadi modalmu pas, kebiasaanmu sesuai, arenanya pas, lahirlah bakat. Jadi bukan kok tiba-tiba ada bakat nyanyi, itu pasti lahir karena mungkin ada lingkunganmu yang menyediakan modal sehingga kamu bisa nyanyi. Mungkin bapakmu senang musik,
Meskipun musiknya hanya dari tape recorder atau radio, yang penting tiap hari dia nyetel musik, sehingga kamu suka sama musik. Dari situ muncul habitus. Kok tidak ada kapital. Kamu misalnya tiba-tiba sakos sama temenmu, yang temenmu ini seniman, pinter nyanyi, pinter gitar. Tadi kamu ketemu modal yang pas. Dari habitusmu yang seneng musik, ketemu modal kapital temenmu yang punya gitar, pinter nyanyi. Terus ikutlah kamu belajar nyanyi. Terus wah, kamu ternyata bakat ya nyanyi. Itu sebenarnya ada prosesnya. Tidak ada bakat yang tiba-tiba jatuh dari langit. Hanya saja kadang-kadang orang tidak sadar dengan proses itu. Kenapa sih kok anaknya artis kok mesti cenderung jadi artis? Ya karena habitusnya dan kapitalnya pas. Pembiasaannya sejak kecil sama sumber daya di sekelilingnya memang mengarahkan ke situ. Tapi kamu nyebutnya bakat itu. Bukan bakat. Filsafat juga gitu. Harus ada bakat, berarti ada pembiasaan filosofis, dan kamu harus punya modal filsafat. Modalnya filsafat, kapitalnya yang jelas adalah akal yang sehat. Bukan akal yang tendensius, penuh kepentingan. Bukan akal yang mengabdi pada sesuatu di luar kebenaran. Itu modalnya. Jadi bukan bakat yang neko-neko. Yang kedua, tertib. Urut ya, belajar jangan loncat-loncat. Nggak ujuk-ujuk belajar Marxisme, ujuk-ujuk belajar postmodern, nanti kacau pikiranmu. Harus urut, diawali dari pengantar, diawali dari syukur-syukur ditulis. Pelajaran selama ini kamu sudah menguasai apa aja, belum menguasai apa. Untuk kepentinganmu sendiri biar enak dipetakan. Ya kalau males nulis di buku, ya ditulis di blog. Nggak ada blog ya, Facebook ya serapopo lah disimpan. Yang penting ada angger-anggernya bahwa aku pernah belajar ini dan ngerti ini. Nah itu tertib namanya. Sopo ngerti kapan-kapan jadi buku. Kan enak. Ayo sekedar informasi meskipun bukan promosi. Saya baru nulis buku. Buku itu hasil ngaji di sini sebenarnya, pertemuan awal pengantar filsafat. Cuma sebenarnya naskahnya sejak lama, cuma baru kemarin aja terbit. Jadi yang nerbitkan ya jurusan sendiri di UIN. Judulnya Sebelum Filsafat. Jadi pengantar itu aja. Jadi 2 kali pertemuan jadi 1 buku. Kalau ini sudah 40 lebih kan harusnya jadi banyak. Silahkan kamu kalau ingin nulis dengan bahan pertemuan kita tiap malam, pakai namamu juga nggak apa-apa, kamu perpanjang sendiri. Mungkin kamu ambil eksistensialisme dari berapa tokoh kemarin, kamu transkrip, kamu terbitkan pakai namamu sendiri. Nggak apa-apa, saya izinkan. Serius, nggak apa-apa. Karena nulis itu biasanya lebih ampuh daripada cuma ngomong. Kalau cuma ngomong ya enak sih, tapi nggak terlalu nyangkut. Tapi begitu kamu tulis, biasanya kamu menguasai sudah. Jadi silahkan kamu ambil bab yang mana saja dari pertemuan kita tiap malam. Kamu ambil 2, 3, 4 pertemuan, ya monggo tulislah. Mungkin mentranskrip kata-kata saya, monggo lah. Kamu terbitkan sendiri, atau mungkin takmirnya mau menerbitkan, syukur. Ya tak awali dari yang pengantar tadi. Cuma sayangnya bukunya dicetak terbatas. Yang sangat butuh silakan langsung ke jurusan, karena saya tidak ikut-ikutan urusan itu. Makanya tak bilang tidak promosi, karena takutnya banyak yang nyari terus stoknya habis karena dicetak terbatas. Oke, judulnya Sebelum Filsafat. Bagi yang sudah nyampe level peripatetik ini mungkin tidak terlalu penting. Sebelum filsafat itu, kamu kan sudah masuk di dalamnya. Oke. Yang ketiga, objektivitas. Kalau kamu sudah rela untuk belajar filsafat, berarti harus siap objektif. Gak boleh tendensius, gak boleh memihak. Objektif, yang benar ya diomongkan benar, yang salah diomongkan salah, yang masih belum jelas diomongkan belum jelas.
Yang masih subhat ya disebut aja subhat, saya nggak tahu jelasnya gimana. Prabowo itu salah atau benar, aku kurang ngerti. Masih subhat, maka nggak bisa bilang ya, nggak bisa bilang enggak. Apalagi saya nggak akan nyebar-nyebarin, wong aku ya orang ngerti. Jokowi itu kayak gimana, orang ngerti aku. Wong nggak kenal, objektif. Jadi tidak gara-gara kamu dukung terus mesti apik kabeh, gara-gara nggak kamu dukung terus mesti jelek. Itu namanya nggak objektif. Siapapun yang gayanya kayak gitu berarti nggak siap masuk ke dunia filsafat. Harus siap objektif, karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau nggak percaya ya kamu lihat aja. Ya macam-macam. Kebenaran kan ada cerita itu. Suatu hari ada seorang filosof sufi berkunjung kepada seorang raja. Raja itu, wahai filosof, wahai sufi, kasih saya satu aja kebenaran yang pasti dan tidak mungkin salah. Sang filosof ini bilang, enggak, saya tidak mau ngasih tahu karena telingamu tidak kuat mendengarnya. Enggak, kalau itu kebenaran saya mesti siap. Oh, terus beneran nih, bener wis, ngomong aja. Yang bener loh ya, yang hakikat, yang gak mungkin salah, saya mesti siap. Oke, jadi dia ngomong, anakmu besok akan mati, kamu besok akan mati, istrimu besok akan mati. Oh, nesu rojo nih, berani-beraninya nyumpahin aku. Loh ya, kan katanya siap menerima kebenaran apapun. Loh, itu kan kebenaran yang gak bisa dibantah, bahwa kamu besok akan mati. Itu kan kebenaran. Dan berat menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran bahwa Islam itu benar bagi kita, tapi bagi orang Kristen Islam itu salah. Kamu kan nabut itu, enggak bisa. Islam mesti benar. Loh, bagi orang Kristen Islam itu salah, enggak bisa itu. Loh iya, bagi orang Kristen. Tapi kan nabut kamu, ada orang ngomong Islam itu salah itu kan. Bagi orang Kristen, Kristen adalah kebenaran. Oh, kamu kan enggak bisa Trinitas itu, kamu ngomong macam-macam. Bagi orang Kristen kan ada awalannya, tapi kan gak kuat telingamu dengar yang gitu-gitu, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Maka filosof harus siap objektif. Kalau ada orang bilang, ternyata Islam itu sebagiannya isinya sadis semua, tidak manusiawi. Loh, itu kebenaran dalam tanda petik. Kan memang ada sebagian di antara kita umat Islam yang perilakunya tidak manusiawi. Ada yang ngebom, ada yang bantai, ada yang bunuh. Kayak Boko Haram itu kan nyulik sak sekolahan 200 orang siswa diculik kabeh. Itu Islam. Kalau ada orang ngomong ada umat Islam yang tidak manusiawi, ya diakui aja meskipun menyakitkan. Kebenaran memang sering menyakitkan. Itu kan kayak kamu lihat di kaca terus lihat wajahmu itu kan, wah kok gini ya wajahku. Tapi itulah kebenaran. Agak menyakitkan memang, tapi ya terimalah. Apa adanya, memang aslinya ngono kuwi. Oke, meskipun jangan putus asa, karena kita Asy'ariyah. Kalau Asy'ari kan Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Sopo ngerti ada mukjizat tiba-tiba kamu jadi. Oke, dilanjutkan. Yang keempat adalah keteguhan pendapat, tidak mencela-mencela. Tidak munafik. Kalau sudah yakin benar, tidak gara-gara ada tawaran jabatan, tawaran uang terus berubah. Tidak. Kalau memang itu yang benar, ya itu. Itu teguh pendapat. Itu cirinya filosof. Kalau dia sudah ketemu kebenaran, nggak bisa dinegosiasi sudah. Pokoknya itu. Ya Sokrates, Isa dan kawan-kawan itu kan orang-orang yang kebenarannya sudah nggak bisa dinego. Kalau sudah itu ya itu. Nggak bisa ditawar. Mbok dihaluskan dikit nggak bisa ditawar. Itu teguh pendapatnya. Dan yang kelima, akhlak. Jadi seorang filosof, kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dipraktekkan. Kebenaran yang dipraktekkan akan melahirkan akhlak yang mulia. Itu pasti. Jadi kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dihidupkan.
Nggak cuma berteori, nggak cuma menasihati, tapi juga dijalankan. Itu filosof. Nggak cuma nyuruh orang jangan bohong, dia juga tidak bohong. Nggak cuma nyuruh orang jangan korupsi, dia juga tidak korupsi. Itu filosof. Kalau ada yang ucapannya sama perbuatannya beda, dia bukan filosof. Meskipun mungkin ngerti banyak teori filsafat. Kalau filosof itu dia punya modal, punya bakat, belajarnya tertib, objektif, teguh pendirian, dan akhlaknya mulia. Oh, itu kan luar biasa. Jadi bercita-citalah jadi filosof yang punya karakter semacam ini. Nggak semua orang bisa dan sanggup. Mungkin bilang ya, tapi dilaksanakannya berat. Itu syarat orang mendalami filsafat. Jadi suluknya filsafat. Ini dari Manahijul Adillahnya Ibnu Rus. Dilanjutkan lagi. Ada lagi menurut saya yang penting dari Ibnu Rus adalah yang ini nanti menginspirasi nalar saintifik barat. Jadi yang namanya perilaku ilmiah, scientific personality. Scientific personality itu sangat tampak, tidak dalam ceramah atau tulisannya Ibnu Rus, tapi perilakunya Ibnu Rus. Yang pertama, dari tulisan-tulisannya kelihatan bahwa Ibnu Rus tidak pernah membenci kelompok tertentu, termasuk yang berlawanan dengan kelompoknya. Dia tidak pernah mencaci maki, menyalah-nyalahkan, termasuk Ghazali yang didebat di tahafut-tahafut. Kalau baca tahafut-tahafut, kebanyakan kalimatnya Ghazali salah paham dengan para filosof. Kebanyakan itu, dia nganggapnya Ghazali itu salah paham. Bukan kok terus marah-marah, Ghazali itu salah, kurang ngajar, bodoh, mosok. Nah, enggak mengkafir-kafirkan, enggak menggoblok-goblokkan, enggak mendeson-desokan, enggak mengkuper-kuperkan. Itu gayanya Ibnu Rus, silakan dibaca. Termasuk ya yang mungkin bisa kita akses gampang ya Bidayatul Mujtahid sama Tahafut-Tahafut. Dan ini nanti pada gilirannya menginspirasi Barat, melahirkan scientific personality, perilaku ilmiah, sikap ilmiah. Tidak setuju boleh, mengkritik pandangan orang lain boleh, tapi tidak dengan dasar benci. Jadi tidak dengan cara membencinya. Jadi ya karena orang sesat itu kan tidak bisa dibenci. Oh ya kalau kamu jalan kemana terus tersesat itu kan ya, kalau dibenci malah nggak nyampe tujuannya. Kurang ajar kamu sesat, harusnya ke Solo kok malah jalan ke utara sampai Demak. Sesat, aku benci padamu, kan nggak gitu. Orang sesat itu ditunjukkan jalannya. Keliru sampean, kalau mau ke Solo ya jangan belok kiri sampai Demak. Kamu harus dari Jogja ke timur. Tidak kok boleh dicaci maki apalagi dibenci. Aku benci padamu karena harusnya, enggak kan. Kurang ajar kamu sudah murtad kafir. Enggak, Ibnu Rus jauh dari yang semacam itu. Nah, mungkin 2 minggu lagi silakan dilihat filmnya sambil mengawali Ramadan, nunggu buka puasa. Oke, yang kedua, Ibnu Rus tidak memusuhi para pemikir bebas, juga tidak melecehkan ulama. Ibnu Rus menganjurkan orang berpikir secara merdeka. Merdeka itu tidak identik dengan bebas loh ya. Kalau bebas itu tanpa ikatan. Kalau merdeka itu berarti sesuai keinginan setiap orang. Kalau orangnya ingin pakai ikatan apa ya monggo, itu merdeka namanya. Tapi Ibnu Rus nggak mengkritik itu. Monggo orang mau berpikir bebas. Dia juga menghargai para ulama, meskipun dia mengkritik cara berpikir tradisional model para ulama yang jumud, tapi tetap dihargai. Yang ketiga,
Ibn Rus adalah orang yang selalu terbuka terhadap kebenaran yang baru. Orang yang dalam urusan kebenaran dan pengetahuan, dia selalu siap menerima fakta baru. Jadi cara berpikir yang tidak ideologis. Ini nanti yang disebut cara berpikir saintifik. Hari ini aku yakin ini paling benar, tapi besok kalau ada fakta baru yang menunjukkan bahwa yang tak yakini hari ini salah, aku akan mengakui salahnya hari ini dan ku ambil baru yang lebih benar. Itu perilaku ilmiah dan dipelopori oleh Ibn Rus. Kalau kita kan biasanya cara berpikirnya ideologis. Ideologis itu pokoknya kalau sudah ini ya ini sudah. Ada fakta kayak gimana pun kita telan dengan saringan ideologi yang sudah kita yakini. Dan itu yang dikritik oleh Ibn Rus. Kita kan selalu begitu. Kalau sudah Muhammadiyah ya pokoknya saringannya namanya Muhammadiyah. Kalau sudah NU saringannya namanya NU. Kalau sudah HTI saringannya namanya HTI. Kalau sudah PKS saringannya namanya PKS. Saringan itu ideologinya. Semua pikiran baru boleh asal tidak tabrakan sama NU, Muhammadiyah, HTI, PKS dan lain sebagainya, sesuai keyakinan kita sendiri. Dan itu yang dikritik oleh Ibn Rus. Itu nanti yang oleh Jabiri disebut Taqdisul Afkar Ad-Diniyah. Jadi sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kita itu sebenarnya tidak sedang mensucikan, mensakralkan Islam. Yang kita sakralkan sebenarnya pemikiran kita sendiri tentang Islam. Yang kita sucikan sebenarnya ide kita tentang Islam, bukan Islamnya. Itu yang oleh Jabiri disebut Taqdisul Afkar, penyakit paling akut di dunia Islam. Jadi mensakralkan pikirannya sendiri, seolah-olah Islam itu sama dengan pikirannya. Seolah-olah seperti itulah yang diingini oleh Allah, yang ada di pikirannya. Scientific personality. Oke. Yang paling terkenal lagi dari Ibn Rus adalah mempertemukan filsafat dan syariat. Jadi karena di era Ibn Rus dia banyak mendapat tentangan dari para teolog dan para fuqaha. Filsafat dianggap sudah sesat, filsafat dianggap menyimpang. Maka Ibn Rus ya tadi nulis Faslul Maqal Fima Bainal Falsafah dan seterusnya. Itu tadi isinya menunjukkan bahwa filsafat dan syariah itu tidak bertentangan. Bolak-balik hampir semua filosof peripatetik ngomong ini. Bukan karena ikut-ikutan sama para filosof pendahulunya, tapi karena tren umat Islam banyak yang anti dengan filsafat. Dari zaman ke zaman, mulai zaman Al-Kindi sampai zaman Ibn Rus, ternyata konstelasi politik naik turun bikin orang sering-sering menyisihkan filsafat. Orang lebih suka fikih yang jelas halal apa haram. Jadi cara berpikir fikih lebih laku dibandingkan cara berpikir rasional filosofis. Sebenarnya sampai hari ini, hanya saja hari ini tidak ada lagi para filosof baru yang mengangkat tema ini. Sampai hari ini kan umat Islam itu cara berpikirnya kan masih fikih. Kalau nggak percaya kamu lihat TV, semua acara tanya jawab dengan ustadz itu mesti isinya fikih. Mama Dedeh kah, Ustadz Maulana kah, siapa yang TV itu, Solmed kah, siapa lagi. Kalau ada sesi pertanyaan, coba kamu perhatikan, pertanyaannya rata-rata fikih. Orang ingin dikasih fatwa halal apa haram, padahal begitu dikasih fatwa kadang-kadang juga marah-marah. Ya kan? Gimana hukumnya ngaji kayak gini ini? Kan terus kamu bingung, oh iya ya, dalilnya apa ya, hadisnya apa ya, mesti gitu. Selalu orang tanya dalil. Dan dalil berarti ada ayat, ada hadis, ada asar dan lain sebagainya. Cara berpikir fikih. Fikih pun reduktif. Jadi hanya pada judgement hukumnya, bukan logika hukumnya.
Makanya nanti Ibnu Rus nulis tentang Bidayatul Mujtahid, untuk melatih orang bahwa fikih itu tidak cuma urusan klaim halal haram, tapi ada logika hukumnya. Syafi'i ngomong gini karena ini, dia cara istinbat hukumnya gini. Malik ngomong gini dengan cara istinbat gini. Itu mengajari masyarakat untuk rasional. Makanya harus kalau kita ngaku muslim ya belajar dikit-dikit cara berpikir syariat, cuma bukan pada fikih tapi pada usul fikihnya, logika hukumnya. Kalau kita kan biasanya apalan kan, ya kalau Syafi'i boleh, kalau Malik nggak boleh, kalau Hanafi setengah boleh, kalau Zahiri pasti nggak boleh, kan selalu gitu. Kenapa begitu nggak tahu. Nah, bahkan sampai pintu ijtihad itu ditutup, nggak mungkin bisa dibuka. Sudah top pikirannya para ulama, kita tinggal melanjutkan aja. Itu antara lain juga yang dikritik oleh Ibnu Rus. Kita perlu peradaban rasional sebagai imbangan bagi peradaban syariah. Dan jangan takut karena ada wahdatul hakikoh, kesatuan kebenaran. Kebenaran itu satu, utuh. Dilewati dari jalan mana pun ketemunya akan sama. Orang ke Solo bisa lewat Jogja, bisa lewat mana, Wonosari, Gunung Kidul, bisa lewat Surabaya, bisa lewat mana lagi, pokoknya dari barat. Tujuannya sama, jalurnya aja yang beda. Ada wahdatul hakikoh. Jadi filsafat dan syariat itu arahnya sama. Yang kedua, catatannya Ibnu Rus, jangan takut belajar filsafat. Karena toh belajar filsafat puncaknya adalah sama seperti syariat, ketemu Tuhan. Belajar filsafat itu kan mikir macam-macam, alam semesta ini, hidupmu, dirimu, kenyataanmu dipikir. Pada puncaknya ya Tuhan. Syariah juga begitu, kamu sholat, zakat, puasa, haji, puncaknya kan ketemu Tuhan juga. Dua jalur yang berbeda, muara akhir ketemunya sama. Ya kan? Sholat, zakatmu, syariah, semua itu kan tujuannya lillahi ta'ala. Jadi karena Allah, maka pada akhirnya harus ketemu Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik sebelum mati maupun sesudah mati. Filsafat kan juga begitu, mengejar Tuhan hanya saja pakai rasio. Kenali lingkunganmu, kenali alam semesta sekelilingmu, pada akhirnya kamu juga akan ketemu Tuhan. Karena puncak pengenalanmu terhadap apapun ada pada Tuhan. Nah, itu Ibnu Rus. Jadi dua jalur yang beda sebenarnya sama. Hakikatnya filsafat toh nanti berpuncak pada Tuhan juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Yaitu filsafat dan syariat. Karena itu, maka kalau ada pertanyaan mana yang lebih penting, akal ataukah wahyu, mana yang lebih tinggi? Kalau istilahnya Ibnu Rus, akal dan wahyu adalah ukhtur rodi'ah, saudara sesusuan. Jadi sak dulur. Jadi saudara sesusuan kan nyusu di orang yang sama. Jadi podo, sama-sama saudaranya. Gak ada yang lebih penting, dua-duanya penting. Akal butuh wahyu. Kenapa akal butuh wahyu? Ya karena dunia dan segala isinya ini banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal. Hal-hal metafisika, hal-hal yang sifatnya perintah, hal-hal yang sifatnya anjuran, itu akal sering tidak berdaya, maka akal butuh wahyu. Wahyu juga pasti butuh akal. Karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Kalau akalmu mati, dikasih Quran sebagus apapun di depanmu juga tidak bunyi.
Orang yang tidak waras itu mbok kamu kisah, ini loh Quran dibuka, tidak akan bunyi. Yalah. Makanya ada cerita ketika Ali bin Abi Thalib debat sama orang Khawarij. Jadi orang Khawarij ini kan ngeyel bahwa hukum itu harus Allah, harus pakai kitab suci, harus sesuai dengan bunyinya nas. Terus Ali bin Abi Thalib bilang, ini loh yang kamu anggap kitab suci itu, dipegang teks. Ini mati, ini diam. Yang membunyikan siapa? Kita. Jadi dia barang mati. Dia operatif, fungsional kalau manusianya punya akal, bisa menangkap pesannya. Jadi penentunya ya tetap harus dialog dia sama akal. Kalau nggak ada akal nggak akan bisa dipahami. Ya kayak kamu nggak ngerti sama sekali bahasa Arab, maca Quran ya paling ya geleng-geleng aja. Karena apa ya mbu, yang penting ngaji. Syukur-syukur tajwidnya bener. Kan gitu aja level kita hari ini kan. Kenapa? Karena kita nggak paham, nggak nyampe, logika bahasanya juga masih belum nyambung. Jadi sudah kok saya pegang Quran, cuma nggak paham. Sama aja, untuk paham orang butuh akal. Maka pertanyaan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih penting, akal atau wahyu, itu tidak relevan ditanyakan. Dua-duanya penting. Lupa, tapi dalam hidup kita kan harus dituntun oleh Quran, oleh nas. Jadi pedoman utamanya Quran. Iya, tapi Quran itu tidak bunyi. Kita yang membunyikan, kita yang memahami dan menjalankan. Harus kerjasama dua-duanya. Orang yang akalnya nggak waras ya tidak akan bisa membunyikan Quran. Bahkan orang yang punya kepentingan tertentu, punya misi terselubung, baca Quran juga sesuai misinya. Zaman saya kecil dulu SD, zaman Soeharto, si mbahku itu P3. Waktu ikut kampanye P3, jurukamnya kiai-kiai itu pakai dalil Qul huwallahu ahad. Tangannya sih P3 kan nomor 1 dulu. Jadi tangannya 1 terus bilang Qul huwallahu ahad, siji. Jadi coblosnya nomor 1 di Quran ada ahad. Jadi Allah itu ahad dan ahad itu P3. Jadi Allah berarti meridhoi P3. Zaman itu dulu, tahun 82-an. Jadi lo itu yang ngotak-atik jadi kayak gitu kan ya akalnya. Jadi lahir jutaan tafsir juga akalnya. Kalau Golkar dulu pakai hadis. Golkar kan selalu nomor 2. Jadi pakai hadisnya bahwa Golkar adalah dekat sama Nabi karena Nabi bilang ana wakafilul yatim hakadha fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu kayak gini nanti di surga. Dekat tuh kayak gini kan 2. Golkar kan 2. Jadi Golkar adalah yang lebih dekat dengan Nabi zaman itu. Oke. Nah itu kan main-main sesuai kepentingannya. Kayak kamu waktu belum punya pacar, kamu tiap hari dalil pacaran itu haram. Al-Quran bilang wala taqrabuz zina gitu. Begitu dapat pacar dalilnya ganti. Pacaran itu dianjurkan oleh Quran. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi kita harus saling ta'aruf. Itu kan sakarepmu dhewe, mbok atur sesuai kepentinganmu. Jadi yang pakai dalil wala taqrabuz zina karena dia belum punya pacar. Kalau sudah punya pacar dalilnya ganti. Oke, maka dua-duanya penting dan signifikan. Kenapa kok bisa sakarepe dhewe tadi? Karena nggak belajar cara berpikir yang benar. Gimana sih cara merumuskan, gimana cara menyimpulkan sesuatu. Itu cara mikir. Kapan konteks harus bermain, kapan sejarah ikut menentukan mana yang objektif, mana yang subjektif, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus. Itu semua kategori-kategori akal. Wahyu atau nas diem saja. Kita yang menentukan. Oh ini khusus untuk Nabi yang boleh kawin 9. Kalau kita nggak bisa, kan gitu. Nabi sampai 9, kalau kita ya maksimal 4.
Kalau ada yang mau, 1 aja kan kamu belum. Gak usah mikir sampai 4. Atau jangan-jangan tafsirnya beda, akalnya bilang, oh enggak Pak, 9 itu enggak khusus untuk Nabi, kita juga bisa 9. Ayatnya kan memang membolehkan 9. Masna, wasulasa, waruba. Kan itu pakai wa, bukan au. Kalau au atau, kalau wa itu kan dan. Masna itu 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4. Jadi 9 pas. Jadi maksimal kita bisa nikah 9. Atau dengan tafsir, oh enggak, itu tidak ngomong maksimal berapa Pak. Itu maksudnya orang laki-laki boleh kawin banyak, titik. Itu kan kayak orang ngomong, terserah kamu mau kawin berapa, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nah itu kan bukan kok terus dibatasi 4, tapi ya sampai berapapun boleh, asal ada yang mau. Nah itulah karepmu ngono. Ada kan yang saya setahun atau 2 tahun yang lalu ke Madura itu, ada teman dosen yang punya Pak D jadi kiai, istrinya 12 di Madura. Nah, kan enak, rumahnya besar kayak pondok, tapi isinya ya istrinya dan anak-anaknya. Ya, nama anaknya sendiri mungkin saya pas di sana lupa, paling manggilnya paling cangcong gitu, cong. Lali deh namanya. Saking oke bujune rolas. Oke. Akal dan wahyu itu nanti bentuk praksisnya dalam praktiknya kan hasilnya 2. Yang akal nanti menjelma jadi hikmah, filsafat, dan yang wahyu kan menjelmanya jadi syariah. Dua-duanya harus dialog. Maka orang Islam butuh filsafat selain syariah. Jadi dua-duanya kita butuh. Kalau hikmahnya mati, ya syariahnya akan kehilangan nilai. Karena nilai itu kan ketemunya lewat falsafah. Kenapa kita harus sholat? Apa makna dibalik sholat? Kandungan operatif apa dibalik sholat dan seterusnya? Itu kan akal yang bunyi. Hikmah saja, falsafah saja tanpa syariah juga kehilangan orientasi, kehilangan sasaran tembak, kehilangan modus. Maka hikmah perlu ketemu dengan filsafat. Oke, itu akal dan wahyu versi Ibn Rus. Selanjutnya suluknya para filosof. Kalau menurut Ibn Rus, setiap orang itu ya punya suluk. Suluk itu jalan menuju Allah sendiri-sendiri. Ada versi ahli fikih, ada versi ahli sufi, ada versi ahli filsafat. Mungkin juga ada versi awam, seperti Ghazali kemarin. Jadi kita punya cara sendiri untuk mendekati Allah. Ya kalau para sufi pakai riyadhah, kalau para fuqaha pakai fikih, pakai ibadah. Kalau para filosof suluknya pakai filsafat. Jadi mengejar pengetahuan tentang wujud, tentang Tuhan. Karena wujud puncak, wujud paling sempurna itu kan Tuhan. Jadi cara kita untuk mendekat ke Allah itu lewat jalur pengetahuan. Kalau bahasanya Ghazali, lewat jalur makrifat, tidak lewat jalur riyadhah, tidak lewat jalur sholat malam wiritan, tapi lewat jalur makrifat, pakai muhasabah, pakai tafakkur, pakai mengingat Allah, pakai berpikir tentang ciptaan dan lain sebagainya, yang sejenis itu. Jadi tugas kita hidup ini kan untuk ketemu Allah dan kembali padanya. Silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri. Suluk yang bisa kamu lakukan apa? Pakai jalur makrifat, pakai mikir, boleh. Pakai ibadah kayak para ahli fikih, boleh. Pakai riyadhah kayak para sufi, boleh. Silahkan dipilih salah satu. Kok enggak ada yang ringan Pak? Ya enggak ada. Karena ketemu Allah itu kan ya harus ada riyadhahnya. Orang Jawa bilang
ada tirakatnya. Jadi tidak ada jalan seneng-senengnya, ya jalannya harus agak tirakat. Tidak ada ketemu Allah pakai jalur nonton TV, nonton sepak bola, nggak ada. Dari sepak bola saya bisa ketemu Allah, tidak ada. Dari Facebookan, internetan, tidak bisa ketemu Allah. Nggak jalurnya. Bahwa kamu bisa diingatkan tentang Allah bisa, cuma ketemunya masih belum. Kamu lihat orang, saya itu Pak, lihat orang pakai rok mini langsung ingat Allah Pak. Subhanallah, alhamdulillah, itu berarti kan lo ya ingat tapi kan tidak ketemu dia. Kamu cuma ingat aja dengan yang menciptakan itu, tapi kan tidak ketemu. Untuk bisa ketemu harus pakai suluk, jalan. Pakai riyadhah, pakai ma'rifat, pakai fikih. Monggo yang kamu bisa apa? Mungkin kamu merasa, saya kalau riyadhah kayak sufi itu tidak kuat Pak. Saya kalau ibadah kayak para fuqaha itu Pak, minimal Pak, saya agak berat. Mikir, ya mungkin mikir Pak agak gampang, cuma ya males Pak baca-baca. Ya pelan-pelan, berarti kamu identifikasi dirimu mana yang lebih mudah untuk ketemu Allah. Lebih mudah ketemu wujud yang puncak, wujud yang sempurna. Semua agama sebenarnya arahnya nanti sama, ke situ semua. Hanya manifestasinya beda-beda, sesuai dengan gayanya masing-masing. Coba kamu tanya Hindu, Buddha, Kristen, semuanya kan pinginnya ketemu. Ada yang bilang masuk nirwana, ada yang bilang moksa, ada yang bilang sebenarnya ketemu dengan Tuhan. Kan intinya itu aja. Apakah ketemu hanya berhadapan atau ketemunya terus melebur jadi satu, itu beda-beda konsep. Tapi intinya sama. Kamu dituntut untuk berjalan menuju Dia. Harus ada suluk. Pengalaman puncak bisa beda-beda tafsir, tapi tidak ada yang beda tafsir bahwa setiap orang harus melakukan perjalanan, harus mengalami suluk. Kalau ternyata dengan filsafat kamu semakin jauh dari Allah. Minggu lalu, saya tidak tahu minggu kapan ada pertanyaan, kan banyak para filosof yang jadi ateis. Itu kalau Ibnu Rus menjawabnya satu di antara tiga. Kenapa kok setelah belajar filsafat kamu semakin jauh dari Allah? Yang pertama adalah mungkin memang kamu tidak bakat belajar filsafat, sehingga filsafatmu mentah, setengah-setengah, atau bermain di pinggiran. Atau yang kedua, mungkin kamu tidak mampu mengendalikan diri, tidak ngerti batas, sehingga mikirnya sakarepmu, tidak melihat tata cara mikir yang benar, batas-batas logika mana yang bisa dan mana yang tidak. Itu bikin kamu nabrak macam-macam, sehingga jadilah filsafat semakin menjauhkan kamu dari Allah. Atau yang ketiga, mungkin kamu gak punya pembimbing. Jadi kalau bagi Ibnu Rus gak cuma sufi yang butuh mursyid, filsafat juga kamu butuh mursyid. Meskipun mungkin gak pakai baiat, ya gak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang gak paham, tanyakan pada mereka yang kamu anggap ngerti. Jangan ditafsirkan sendiri. Apalagi yang hubungannya sama agama. Sholat, aku baca surat tidak paham-paham, baca Fatihah maksudnya apa sih? Ternyata tidak terlalu bermanfaat pakai bahasa Arab. Sholatnya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia lebih manfaat ya, lebih bisa. Terus kamu sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan karena nggak ada mursyidnya, nggak ada petunjuknya. Sudah benar dia mau mikir, cuma tidak ada yang ngasih petunjuk. Terus kamu sebut dia sesat. Ya tidak apa-apa, wong dia memang sesat. Tapi jangan dimarah-marahin, jangan dipisu-pisui. Ayo diluruskan. Kan itu aja persoalannya. Jadi karena nggak ada mursyid, carilah orang yang ngerti di bidangnya. Atau kamu kuat, tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri. Sak kuwarepmu dhewe mikir, sak-sake kamu menyimpulkan sesuai seleramu, sesuai moodmu, sesuai kepentinganmu, tanpa lihat batas. Kamu keliru gak cara menyimpulkan, kamu gak peduli, pokoknya mikir. Menurut saya Pak, ujian nyontek itu menjalankan perintah Allah Pak. Misalnya
Karena ketika saya nyontek, nilai saya bagus, Pak. Ketika nilai saya bagus, berarti saya lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya kan jadi ringan biayai saya, Pak. Berarti nyontek termasuk bagian dari birrul walidain. Dan birrul walidain itu ada ayatnya loh, Pak. Ya. Jadi kalau saya nyontek, jangan disalahkan, Pak, itu. Itu kan pikiranmu kan, kamu ngarang dewe ditawak-tawaknya sampai ke sana. Itu jenis kedua. Gitu. Menurut saya Allah itu tidak ada, Pak. Mana ada Allah, wong saya kayak gini. Halo sekarang, saya mau ngangkat tangan, Allah bisa nggak? Saya nggak jadi ngangkat tangan. Loh nggak bisa, ini menurut saya. Nah, karena pikiranmu kan. Kamu tidak ngerti batas-batas, nggak ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, frame berpikirnya seperti apa, dan seterusnya. Atau yang pertama, kamu memang tidak bakat belajar filsafat. Sudah baca buku banyak, jungkir balik, gak paham-paham, cuma judek. Beli buku filsafat, dibaca 2 lembar semua untuk tidak jelas karpe. Itu mungkin jenis pertama. Ini bukan saya loh ya, Ibnu Rus. Jadi ya diakui aja kadang-kadang ya bakat-bakatan memang. Kamu nonton sepak bola sampai jam 3 subuh juga melek, tapi begitu mau coba buku filsafat setengah halaman sudah muter nggak karu-karuan. Itu mungkin berarti tidak bakat, lebih bakat bal-balan. Jadi suluk kita ditentukan oleh niat kita yang targetnya adalah ketemu Allah. Tapi seandainya kok agak menjauh, loh aku belajar filsafat kok malah agamaku tidak karu-karuan ini, berarti satu di antara 3. Kan sering saya bilang, kadang-kadang orang tambah pinter itu agamanya tambah minimal. Semakin dia ngerti agama, semakin ya kayak sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar baru sedikit ilmunya tentang sholat, sholatnya kan masih luar biasa. Mungkin sekali sholat bisa 10 menit, 5 menit, karena kamu baca lengkap sholatnya utuh, doanya juga utuh. Tapi sekarang kamu semakin pinter, sholatnya semakin cepat. Wis ngalang-alai wis pokoknya balatan. Kadang-kadang saya makmum mahasiswa pernah itu, maca Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil Allah, waduh cepet, seneng aku. Sholat bisa cepet itu, berarti dia sudah sangat pintar sholatnya, sudah makome sudah melampaui yang fisik itu sudah. Jadi jiwanya langsung nyambung sama Allah. Jadi bacaan jangan macam-macam itu tidak penting lagi. Tambah pintar berarti kamu. Oke. Kalau memang kenyataannya kayak gitu, ya coba dievaluasi lagi. Dulu waktu nggak terlalu pintar saya itu, Pak, ngaji rajin, Pak, tahajud rajin, Ramadan itu khatam 2-3 kali. Sekarang semester 6, semester 7 ini, Pak, khatam sekali Ramadan itu saya harus mati-matian, Pak. Masih sisa 5 juz. Sholat malam apalagi. Nonton bal-balan itu kok enteng ya, Pak. Nonton final jam 3 subuh ya melek. Tapi tahajud kok beratnya luar biasa. Itu agak introspeksi lagi. Jangan-jangan ilmumu semakin menghalangi kamu dari Allah. Agak cari mursyid lah yang bisa mempengaruhi jiwamu. Itu suluk. Oke? Oke. Nah, kenapa sih kok kelihatannya Ghazali itu melihat ada orang yang bakat, ada orang yang enggak, ada orang yang perlu belajar filsafat, ada yang enggak harus belajar? Karena bagi Ibnu Rus, manusia itu ada 3 jenis, ada 3 level. Ada kelompok khotobiyun, ada kelompok jadaliyun, ada kelompok burhaniyun. Kelompok khotobiyun tidak bisa dia pakai argumen filosofis. Ini orang awam, orang biasa, tidak bisa berpikir mendalam. Cara mentransfer pengetahuan, cara ngasih taunya pakai mau'idhah hasanah, tausiah, ceramah, pakai retorika. Dikasih tahu, diperintah, diinstruksikan, dilarang, itu retorika. Level khotobiyun. Kadang-kadang
pakai diiming-imingi, kadang harus diancam-ancam. Karena memang ada level orang yang semacam ini, level awam. Kalau nggak diiming-imingi males. Barang siapa sholat berjamaah, pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Wah, 27 lumayan. Baru diiming-imingi itu kamu mau. Kalau nggak ada itunya kamu nggak mau. Coba ada dalil lain. Sholat jamaah di masjid yang 27 itu pahalanya sebenarnya sama saja dengan membaca kul huwallahu ahad 5 kali. Nah, kamu mesti alah maca kul huwai padha wae kan gitu. Kamu kan mesti gitu, milih negosiasi pokoknya padha wae ternyata gitu aja. Nah, jadi harus diiming-imingi. Makanya banyak hati-hati kalau baca Quran, kadang-kadang ada ayat-ayat yang memang ditujukan untuk mereka yang di level khotobiyun. Dikasih iming-iming, dikasih ancaman, dikasih simbol-simbol yang bikin dia tertarik. Di sana ada bidadari-bidadari yang siap pakai, ready for use anytime. Wah, terus orang, wah semangat ini. Orang takut perang terus diiming-imingi, ayo perang, barang siapa syahid dalam perang langsung dijemput oleh 70 bidadari. Cakep-cakep. Wow, ayo perang kalau gitu lumayan. Di sini nggak laku-laku, di sana dijemput 70 misalnya kan. Lihat kan? Iming-imingnya gitu. Tapi kalau cuma silahkan, mari kita berjihad untuk memperoleh ridho Allah. Kamu mesti malas, ridho Allah susah. Tapi kalau diiming-imingi bidadari 70, wah kamu semangat mesti. Ya kan? Levelnya level khotobiyun, masih kalkulasi matematika kalau sama Allah. Maka kamu kalau dakwah juga lihat level masyarakatnya apa dulu. Ya kalau level ini ngaji filsafat, modelnya ya ndak khotobiyun. Tapi kalau di masyarakat ya harus levelnya khotobiyun. Pakai retorika. Jangan khutbah Jumat kamu ngomong menurut Ibnu Sina. Wah, jamaah ngantuk mesti. Levelnya beda gitu. Alam ini kodim apa tidak kodim? Orang-orang mesti judek ngomong apa gue. Mereka levelnya khotobiyun. Ya bisa dinaikkan level, tapi kan tidak serta-merta. Untuk level ini ya mau itu hasanah. Sebaliknya orang yang level filosof, yang burhaniyun kok dikasih khotobiyun juga mesti ngantuk. Kayak kamu mau itu hasanah, isinya wasiat takwa, kemudian nyuruh kamu bersabar, nyuruh kamu kan mesti aduh, sudah tidak level. Kamu diiming-imingi bidadari sudah gak terlalu percaya kan? Bidadari kayak apa ya? Karena kamu, kenapa levelmu sudah naik? Yang bisa menarik kamu mungkin bukan yang jenis itu. Ada banyak ayat yang level beda lagi. Ada level atasnya, level jadaliyun. Metodenya namanya jadal. Jadi ini untuk mereka yang sudah mulai mampu berpikir, ahli-ahli ilmu kalam. Mereka baru yakin kalau sudah dijawab, diajak debat, ditunjukkan, nah modelnya tanya jawab, dialog. Itu level jadaliyun. Kenapa begini, kenapa begitu, nah itu terus dijawab. Terus ada perdebatan, itu level jadaliyun. Jadi kalau orang awam cukup dikasih mau itu hasanah. Kalau orang jadal itu harus ada sesi tanya jawabnya. Kalau nggak ada dia nggak percaya. Itu level jadaliyun, ahli ilmu kalam. Ada orang di level tinggi, level ketiga, yaitu level burhaniyun. Metode burhan, metode demonstratif. Jadi disuruh mendayagunakan sendiri akalnya untuk mengejar makna. Kalau jadaliyun ya masih coba lihat dalilnya, coba lihat dasarnya, itu jadaliyun. Tapi kalau burhaniyun sudah, coba kamu pikir, coba kamu renungkan, coba kamu pikirkan, itu level burhaniyun. Jadi pakai metode demonstratif. Iya ya, alam semesta ini kadang sumuk, kadang dingin.
Sumuknya juga masih bisa ditanggung oleh manusia, dingin juga masih bisa ditanggung oleh, nggak terlalu sumuk sehingga orang nggak kuat, nggak terlalu dingin. Pasti ada yang ngatur, ini nggak kebetulan. Nah, yang ngatur pasti juga bukan manusia, karena manusia nggak bisa ngatur cuaca. Oh, berarti ada Tuhan. Nah, itu burhaniyun namanya, metode berpikir. Pasti besok memang ada surga dan neraka itu. Kalau nggak ada, orang tidak mungkin dituntut untuk berbuat baik. Kalau orang dituntut untuk berbuat baik, berarti besok ada pembalasannya. Dan nggak mungkin pembalasannya di dunia ini, karena banyak orang yang berbuat baik tapi hidupnya susah terus sampai mati. Oh, berarti pasti besok setelah mati ada pembalasannya. Nah, ini namanya burhan. Ahlul hikmah, metodenya namanya demonstratif. Level ketiga, para filosof mendayagunakan akalnya. Oke. Terus karena kita ada di filsafat, sekarang metode burhan sekarang. Burhan itu pembuktian. Nanti diadopsi oleh Jabiri jadi salah satu cara berpikir nalar Arab, nalar Islam, namanya burhani, metode demonstratif yang hari ini mati di dunia Islam. Di dunia Islam itu yang hidup dua, bayan sama irfan. Bayan itu kan makna harafiahnya menjelaskan. Kalau burhan itu makna harafiahnya membuktikan, pembuktian. Kalau irfan itu mengetahui dari dalam, cara berpikir. Ketika burhan mati, maka umat Islam kehilangan rasionalitas. Kalau irfan yang mati, umat Islam kehilangan nurani, kehilangan kepekaan intuitif. Kalau bayan mati, umat Islam kehilangan dasar-dasar tekstual, dasar-dasar keagamaan. Tiga-tiganya penting. Nah, burhan itu pembuktian demonstratif. Kalau pakai logikanya Ibnu Rus, hasilnya burhan itu pasti tidak bertentangan dengan syariah. Kadang-kadang memang disebut langsung oleh syariah, ada ayatnya, ada dalilnya. Kadang-kadang tidak disebut. Tidak apa-apa, pasti sesuai. Kok ada yang rasanya tidak sesuai? Kok ini hasil pikiranku secara rasional gini? Kok tidak cocok ya sama teksnya? Katanya Ibnu Rus, ya coba dipahami lagi teksnya dengan jalan takwil. Takwil itu kalau definisinya Ibnu Rus mengeluarkan makna dari dalalah atau dilalah al-haqiqah kepada dilalah al-majaziyah, dari makna asli kepada makna majaz. Metode takwil yang paling sering dipakai oleh Ibnu Rus adalah kias, silogisme. Jadi menurut akalku apa? Nyabu itu tidak boleh sih haram, tapi tak cari ayat, tidak ketemu-ketemu tentang nyabu. Nah, sebenarnya pasti ada, cuma nggak disebut. Caranya apa? Pakai takwil, pakai kias. Jadi untuk mencari haramnya nyabu, pakai kias. Mungkin ada fenomena yang sama yang disebut Quran yang mirip kayak sabu. Mungkin ketemunya terus homer. Nah, itu namanya takwil. Menurut akal sehatku, goyang dangdut yang nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek, hanya nggak boleh itu. Tapi tak cari-cari dalil di Quran kok nggak ada ya bahwasanya dangdut yang pakai goyang itu nggak boleh. Itu reneng ayat tentang dangdut. Tapi pasti ada. Pakailah takwil. Menurut akal sehatku, kampanye capres yang black campaign itu harusnya haram itu. Tapi tak cari dalilnya, nggak ketemu-ketemu. Sesungguhnya black campaign dimurkai oleh Allah, nggak ada. Pasti ada. Pakai takwil, pakai kias.
Jadi hasilnya akal itu pasti nggak tabrakan kok. Ada yang disebut langsung, ada yang tidak disebut. Kalau tidak disebut bisa kamu gali dengan jalan takwil. Nah, itu Ibn Rus. Terus syarat takwil nanti kamu belajar usul fikih aja, nggak perlu tak jelasin satu-satu. Waktunya sudah 9:30. Dalil pembuktian Tuhan. Ini agak ada yang mirip kayak Ibn Tufel kemarin, namanya dalil inayah. Membuktikan Tuhan itu gampang. Lihatlah betapa pasnya alam semesta ini untuk dihuni oleh manusia. Dah itu aja. Itu namanya dalil inayah. Bumi ini bulat, tapi diatur oleh Allah ada daya namanya gravitasi. Sehingga kita bisa duduk nyaman, kita bisa nongkrong, minum, bisa enak. Gravitasinya itu pas, nggak terlalu besar, dayanya juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil mungkin kita kalau loncat jatuhnya lama, pencuing gitu jatuhnya lama. Tapi kan pas sudah, antara naiknya sama jatuhnya itu pas. Kalau terlalu kuat, kamu loncat nggak kuat, kamu capek kalau jalan, ngangkat kaki aja beratnya luar biasa, kayak gravitasinya terlalu kuat. Ternyata pas. Kita duduk juga pas, jalan juga enak, jadi pas. Nggak mungkin kayak gitu kebetulan. Panjang tanganmu diatur juga pas. Coba terlalu panjang juga nggak enak, terlalu pendek juga nggak enak, pas. Untuk mau bikin apa-apa juga pas. Siku juga pas di tengah. Coba di sini susah kamu kalau mau sholat takbir, sisanya banyak tanganmu. Iya kan? Jadi enak. Konstruksinya itu enak. Wajah di sini, pantat di sini. Coba ketuker, susah kamu. Nggak bayangkan ya. Kalau ketuker susah. Kalau ke kamar mandi kamu agak berat itu. Kalau ciuman belakang sama belakang akhirnya. Nggak, Allah ngaturnya pas, indah. Itu namanya dalil inayah. Kok pas kabeh itu berarti nggak kebetulan. Kebetulan itu pasnya hanya 1-2. Ini mulai suhunya, situasinya, kondisinya pas. Berarti pasti ada yang ngatur. Yang ngatur ya Tuhan lah, siapa lagi. Nggak mungkin manusia, karena manusia kekuasaannya nggak ada yang sebesar itu. Itu namanya dalilul inayah. Yang kedua, dalilul ikhtira'. Dalil ikhtira' itu betapa majmuknya kehidupan ini. Manusia sebagai yang punya level paling tinggi, di bawahnya ada binatang, di bawah binatang ada tumbuh-tumbuhan, terus ada benda-benda, komposisinya, jumlahnya, populasinya, macam pas ternyata. Dalil ikhtira'. Kondisi makhluk hidup pas. Itu ikhtira'. Ternyata jumlahnya ayam juga segitu, imbang dengan kebutuhan jumlahnya manusia. Itu ikhtira'. Jadi kondisi alam. Hanya kadang-kadang manusia sering merusak kondisi ikhtira' ini. Kamu melakukan penambangan besar-besaran, merusak keseimbangan. Padahal hakikatnya alam ini sudah diatur sangat seimbang oleh Allah. Dan kondisi semacam itu pasti tidak kebetulan, pasti ada yang ngatur. Itu dalilul ikhtira'. Yang ketiga, dalil gerak. Jadi gerakan alam semesta yang tertib, dengan rotasinya, dengan kondisi manusianya, pasti ada yang menggerakkan. Kapan orang harus lahir, kapan orang harus mati, jumlahnya, kemampuan bumi untuk menampungnya itu pas. Gerak manusia, apa yang bisa digerakkan, apa yang tidak bisa bergerak, waktu, gerakan alam dan seterusnya, itu selalu sesuai. Dan pasti bukan manusia, dan pasti juga tidak kebetulan. Jadi inayah, ikhtira', gerak adalah bukti bahwa Allah pasti intervensi dalam hidup ini, dan hidup ini pasti ada Tuhan. Itu yang dipakai oleh Ibn Rus, menyempurnakan argumen-argumen sebelumnya.
Oke, yang paling terkenal dari Ibn Rus adalah debatnya dengan Ghazali. Jadi ada 3 hal yang dibantah oleh Ghazali dari para filosof, yang menurut Ghazali 3 hal inilah yang bikin para filosof kafir. Katanya Ibn Rus, Ghazali salah paham dengan para filosof. Tidak seperti itu yang dimau oleh para filosof. Yang pertama, kodimnya alam. Menurut pembacaannya Ghazali, para filosof telah kafir karena bilang alam itu kodim. Katanya Ghazali, katanya Ibn Rus, tidak begitu yang dimaksud oleh para filosof. Kalau logikanya Ghazali kan, kalau alam itu kodim, berarti dia kodim menyaingi Allah. Yang harus kodim kan cuma Allah. Nah, katanya Ibn Rus, bukan begitu. Maksudnya para filosof kodim itu kodim dari segi zat, tidak dari segi kodim dari segi waktu, bukan dari segi zat. Kenapa? Karena yang namanya waktu, kodim itu kan kita memahaminya, kodim itu kan tentang waktu. Dia berarti di luar waktu, tidak berwaktu. Maka alam ini disebut kodim oleh para filosof. Kenapa? Karena alam ada sebelum waktu. Kenapa alam kok ada sebelum waktu? Karena waktu itu ada hasil dari gerakan alam. Ada sekarang, besok, hari ini, itu kan karena alamnya gerak, perputaran alam. Ada waktu itu ketika ada alam semesta. Berarti alam semesta ini harus ada sebelum waktu. Dan ada sebelum waktu itu kan disebut kodim. Itu argumen pertama. Terus, alam ini diciptakan dari sesuatu sebelumnya. Kan terus kalau bagi enggak bisa. Alam ini ya ada tanpa ada bahannya. Kalau bagi Ibn Rus, banyak isyarat dalam Quran yang Allah bilang sebelum ada alam ini sudah banyak sesuatu. Ya contohnya ars, mak, kan itu arsnya Allah. Itu kan berarti ada sesuatu namanya ars. Allah sudah menciptakan ars duluan. Bertahta di atas air, kan di atasnya air, di atasnya ars. Itu kan berarti banyak hal lain sebelum alam yang diciptakan oleh Allah. Dan alam semesta sangat mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya itu yang kemudian diubah. Jadi menjadikan, jadi penciptaan tidak dari tidak ada sama sekali. Meskipun Ibn Rus mengkritik para filosof yang pakai emanasi, pelimpahan-pelimpahan. Tapi dia setuju bahwa adanya alam itu pasti ada bahannya dulu. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada Adam. Tidak ada ya tidak ada saja. Kalau ada ya ada. Nggak mungkin ada satu barang dia punya kualitas tidak ada sekaligus ada. Akal susah memahaminya. Gelas ini semula tidak ada, tapi sebenarnya dia sebelum jadi gelas mungkin jadi kaca. Sebelum jadi kaca mungkin jadi pasir. Sebelum jadi selalu ada. Hakikatnya sebelumnya memang sudah ada. Kalau tidak ada ya memang tidak ada. Jadi yang tidak ada ya tidak ada. Yang ada pasti ada. Nah, itu yang jadi di titik-titik ini ada selisih persepsi, bukan pertentangan. Yang menurut Ibn Rus, Ghazali salah paham. Jadi kalau tidak ada, ya makanya kan kayak orang ngomong barang hilang itu tidak ada. Ya dia pindah tempat atau ganti bentuk atau jadi nggak ada. Dompetku kok hilang? Katanya siapa? Kalau dompetmu hilang, dompetmu paling dibawa siapa, dipegang siapa, sekarang ada di mana? Hanya saja nggak kamu. Tapi dia nggak hilang karena memang awalnya sudah ada. Sebelumnya juga mungkin dia dalam bentuk kulit, dalam bentuknya sudah ada. Yang sudah ada nggak mungkin
nggak ada. Yang nggak ada nggak mungkin ada. Itu logika kayak ini judek kamu mikirnya. Jadi yang sudah ada mesti nggak ada ya. Kamu sebelum jadi manusia kayak gini kan paling dari setetes airnya kan dari setetes apa, mungkin dari sari makanan, dari makanan bulat itu ada, dari ada, nggak mungkin dari nggak ada jadi ada. Yang nggak ada pasti nggak ada, yang ada nggak mungkin terus jadi tidak ada. Dengan pakai logika ini terus para filosof bilang ya alam pasti ada bahannya, tidak kayak sulapan. Loh nanti jangan-jangan bahannya ini kodimnya Nyai Allah. Enggak, kodim dalam definisi apa dulu? Dari segi zat apa dari segi waktu? Nah itu yang pertama. Oke, itu tadi sudah. Ya nanti silakan dibaca. Kalau bagi Ibn Rus, wujud itu ada 3. Ada wujud yang adanya karena sesuatu yang lain, ada wujud yang adanya tidak butuh yang lain, ada wujud yang tengah-tengah, antara-antara. Dirinya sendiri tidak butuh, tapi ada pendorong yang bikin dia butuh. Nanti itu silahkan dibaca sendiri. Problem kedua adalah problem pengetahuan Tuhan. Jadi ada beberapa filosof peripatetik, Ibnu Sina, Farabi khususnya, katanya Ghazali, dianggap Ghazali kafir karena mereka berpendapat bahwa Tuhan itu hanya ngerti yang besar-besar. Pengetahuan Tuhan itu hanya kuliyat. Tuhan tidak ngerti tentang juz'iyat. Jadi ya misalnya Tuhan ngerti bahwa aku ngajar di sini malam ini mungkin urusan besar, tapi detail proses ngajinya penentunya aku. Tuhan ngerti bahwa mungkin kamu besok masuk surga, tapi prosedur masuk surganya urusanmu. Yang juz'iyat Tuhan nggak ngurusi. Itu partikularitas dan universalitas. Tuhan ngerti yang besar-besar, hukum-hukum alam yang besar. Dan itu nanti hubungannya kan sama perbuatan manusia, bahwa manusia itu ya bebas ngurusi yang kecil-kecil. Tapi Tuhan ngerti hukum-hukum universal, bahwa kalau dia murtad kafir ya besok dia masuk neraka dan seterusnya. Nah, bagi Ghazali, klaim para filosof yang semacam ini mengindikasikan melecehkan Tuhan. Emangnya Tuhan nggak ngerti sampai yang detail kecil-kecil? Kok berani bilang begitu? Nah terus dibilanglah oleh Ibn Rus, Ghazali sampean salah paham. Yang dimaksud para filosof itu tidak begitu. Yang dimaksud para filosof adalah pengetahuannya Tuhan tentang perincian itu tidak sama dengan pengetahuannya manusia tentang yang perincian. Jadi Tuhan tidak tahu tentang yang perincian versi perinciannya manusia. Contohnya gini loh, banyak hal kecil yang itu kalau Tuhan tahu itu malah mencederai kebesarannya Tuhan. Tak kasih contoh yang agak kasar. Misalnya manusia, kamu tahu nggak rasanya perutmu mules pagi-pagi? Tahu ya karena kamu pernah mules. Atau ada yang nggak tahu, nggak pernah mules sepanjang hidupnya. Rasa mules ini kan kamu ngerti kenapa? Kamu merasakan mules. Itu kan hal kecil namanya mules. Kamu ngerti tentang mules karena kamu pernah merasakan mules. Orang yang tidak pernah mules, kamu ceritain mules itu kayak gini, dia susah sekali membayangkan. Kayak gimana sih? Hanya diketahui oleh yang punya rasa. Nah, Tuhan tahu pengetahuan, dia ngerti tentang fenomena mules itu, tapi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuanmu. Levelnya, intensitasnya, keutuhannya nggak mungkin persis kayak kamu. Karena kalau persis kayak kamu, Tuhan harus mules duluan. Kan gitu. Kalau tanpa mules duluan, Tuhan nggak akan ngerti kayak kamu kan. Baru kalau dia mules, oh kayak gini rasa mules, berarti aku tahu tentang mules. Tapi kalau Tuhan mules itu kan nggak mungkin. Jadi pengetahuannya Tuhan beda dengan pengetahuan kita. Nah itu pembelaannya Ibn Rus pada para filosof. Jadi bukan itu maksudnya Farabi sama Ibnu Sina.
Tuhan ngerti juga tentang partikularitas, tapi tidak seperti pemahamannya manusia tentang partikularitas. Karena pemahamannya manusia itu dinamis, berubah-ubah, kontekstual. Sekarang A, besok berubah-ubah. Kalau Tuhan ngerti juga yang berubah-ubah kayak gini, ya berarti merendahkan derajatnya Tuhan. Nah, itu bantahannya Ibnu Rus. Yang ketiga, kebangkitan jasmani. Memang Ibnu Sina, Farabi bilang besok yang dibangkitkan itu rohaninya. Jasmaninya sudah rusak. Kalau dibuka kuburan kan jelas sudah rusak itu. Hancur jasmaninya. Katanya Ghazali, Quran sudah bilang bahwa kita dibangkitkan, ya berarti jasmani sama rohani. Besok jasmani itu akan, yang sudah rusak itu akan diutuhkan lagi. Nah, Ibnu Rus membela para filosof. Ghazali tidak begitu. Dia tetap setuju bahwa rohani yang dibangkitkan. Kenapa? Ya karena memang jasmaninya sudah rusak. Loh, besok kan dikasih jasad baru. Tidak adil Allah kalau ngasih jasad baru. Dulu yang punya dosa jasad lama. Dulu yang melakukan kesalahan jasad yang lama. Kok sekarang dikasih jasad baru? Seandainya ada jasad baru yang dipentungi, yang dikeprui, berarti keliru harusnya. Terus itu. Dan katanya Ibnu Rus, pembalasan, penyiksaan, enak, ndak enak, sakit, sumpek, sedih, itu kan rohani, bukan jasmani. Bahwa di Quran terang-terangan Allah ngomong besok kepalanya dipukul pakai batu, pecah balik lagi. Lo kan memang ngomongnya di level khotobiyun, di level orang-orang yang kalau digambarkan secara abstrak nggak nyampe pikirannya mereka. Digambarkan sadis. Jadi terus neraka itu kan bayangannya kayak benjol, kayak pertukangan. Di situ ada gergaji, ada palu, ada linggis, ada itu kan bayanganmu kan gitu. Karena memang orang zaman itu disuruh mikir abstrak juga susah. Tapi hakikatnya kan di neraka kamu akan merasa sengsara, di surga kamu merasa senang. Intinya kan itu aja. Dan urusan rasa merasa itu kan rohani, bukan jasmani. Rohaninya disiksa, bisa kok jasmaninya senang. Misalnya para pejuang, para mujahid zaman dulu mungkin disiksa, tapi dia merasa bahagia besok segera ketemu. Itu kan rohaninya senang meskipun jasmaninya disakiti. Jadi justru siksaan itu pada rohani, bukan jasmani. Rasa sakit itu pada rohani, bukan jasmani. Jadi jawabannya Ibnu Rus, enggak. Ghazali salah paham lagi dengan para filosof. Yang dimaksud bukan itu. Memang rohani yang nanti dibangkitkan. Karena jasmani itu tanah, dari tanah kembali ke tanah. Yang kembali ke Allah itu kan rohani. Wa nafahtu fihi min ruhi. Nah itu kebangkitan jasmani. Ibnu Rus nulis juga tentang politik. Dia punya teori al-jumhuriyah wal-ahkam. Ini khas dari dia, agak mirip Al-Madinah Al-Fadilah. Sebenarnya untuk merespon kondisi politik saat itu. Ya prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah hukum atau syariat. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat, siyadatul ummah. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, al-hukuk al-insaniyah. Yang keempat adalah kepala negara, rois atau khalifahnya. Kemudian yang kelima adalah hubungan kenegaraan, al-ahkam ad-daulah, hubungan internasionalnya. Satu negara kalau 5 ini beres, insya Allah negara itu maju. Jadi hukumnya tegak, hukum kan bahasa Islamnya syariah. Kemudian kedaulatan rakyatnya terpenuhi, rakyatnya berdaulat. Kemudian hak asasi manusia dilindungi, dijamin. Yang keempat, kepala negaranya berkualitas. Dan yang kelima, hubungan dengan negara lain bagus. Maka jaminan negara itu makmur, tentram. Tujuan-tujuan kenegaraan bisa dicapai. Maka carilah presiden yang bisa mewujudkan 5 itu besok untuk pilpres.
Gimana komitmen dia terhadap penegakan hukum? Indonesia ini pontang-panting luar biasa karena hukumnya nggak bisa tegak. Maka selalu bikin hukum sampingan, hukum baru untuk menguatkan hukum yang lama. Itu menunjukkan bahwa pemerintahnya tidak kuat. Masih butuh KPK, masih butuh banyak institusi baru. Padahal sebenarnya sejak lama kan sudah orang tidak boleh korupsi dengan hukum yang lama. Tapi karena yang lama nggak bisa tegak, terus ditambah terus hukum-hukum yang baru. Kedaulatan rakyat, ini urusannya perwakilan, DPR-nya harus bagus, menyuarakan kepentingan rakyat, hak asasi manusia. Sejauh mana orang dilindungi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kepala negaranya yang berkualitas, silahkan kamu milih sendiri. Dan hukum internasional. Sama tetangganya jangan gegeran. Orang Indonesia itu kan senengannya ngono. Sama Malaysia lirik-lirikan, sama Singapura sikut-sikutan. Nggak tentrem mulutmu kalau gitu. Harus kerjasama. Bahwa kadang-kadang ada konflik, iya, tapi jangan kemerungsung, jangan ngamuan. Harus, karena punya tetangga tentrem itu enak, punya tetangga banyak yang tidak gegeran itu enak. Karena kalau tetangga dekatnya sendiri jadi musuh, itu ya alamat kita tidak akan tentrem. Lanjutin lagi. Ada konsep dari Ibn Rus namanya penguasa egois, namanya wahdaniyah at-tasallus, kekuasaan yang egois. Kekuasaan yang egois itu kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang zalim. Cirinya adalah alladzi yaqumu bil hukmi fi sabili nafsi la fi sabilil ummah. Cirinya gampang. Kalau pemimpin cara berpikirnya hanya aku yang benar, sesuai versinya dia, maka yang terjadi adalah wahdaniyah at-tasallus. Pemimpinnya egois, memonopoli kebaikan dan kebenaran, seolah-olah dia yang paling benar, nggak dengar pertimbangannya orang lain. Nah, itu teori politiknya Ibn Rus. Sampai hari ini kita sudah kenal teori politik dari Al-Farabi, kemudian Ibnu Bajjah, dan hari ini Ibn Rus. Sebenarnya nanti puncak teori politik kalau dalam Islam ketemunya di Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang dijiplak oleh Machiavelli jadi Il Principle, yang diterjemahkan jadi Sang Pangeran. Itu sebenarnya agak jiplaan dari Al-Ahkam As-Sultaniyah. Politik yang agak pragmatis. Oke. Terakhir fikih, ide yang agak original dari Ibn Rus adalah fikih yang rasional. Jadi fikih yang tidak ikut apa saja kata para ulama, kata para mujtahid, tapi juga harus ngerti dalilnya. Fakih yang tidak cuma menghafalkan dalil, menghafalkan pikiran para ulama terdahulu, tapi juga bisa menciptakan fikih baru dan metode istinbat yang baru. Itu fikih rasional. Hari ini masih belum jalan. Hari ini fikih kita masih fikih yang fikih yang taklidi, belum fikih yang ijtihadi. Jadi kita masih pokoknya harus Syafi'i, pokoknya harus Maliki, pokoknya harus, nah itu berarti belum rasional. Fikih yang rasional itu melahirkan mujtahid. Makanya dia nulis Bidayatul Mujtahid, mujtahid pemula. Jadi seorang mujtahid yang ngerti cara menetapkan hukum dari dalil. Jadi tidak sekedar ikut. Hari ini kan banyak orang sok dalam arti tiap hari bilang harus kembali pada Quran dan hadis, harus kembali pada nas asli. Iya, kita semua harus kembali, tapi ya harus ngerti caranya. Nggak sekedar baca dan ngerti terjemahannya. Ada metodenya sendiri. Nggak sekedar artinya ini terus maksudnya ini, nggak sekedar itu. Maka setiap orang harus rasional, harus menjadi mujtahid, tidak sekedar ikut-ikutan, juga tidak
sekedar jargonal, tapi dijalankan. Dan kalau bagi Ibn Rus, prinsip syariat adalah prinsip akhlak. Karena memang visi besarnya kenabian adalah liutamima makarimal akhlak. Tidak mungkin Allah menetapkan hukum, menetapkan syarak tanpa ada visi moralitasnya. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tahajud, semuanya itu pasti ada muatan moralitasnya. Dan muatan moralitas itulah sebenarnya sasaran. Kalau ibadah fisiknya itu jalannya. Maka puncak seorang muslim bukan yang tahajudnya paling panjang dan sholatnya paling rajin, tapi yang akhlaknya paling jempolan. Makanya Aisyah, para sahabat kalau menggambarkan Nabi kan bukan kok Nabi adalah orang yang sholatnya paling rajin, Nabi yang ibadahnya, tapi orang yang akhlaknya adalah Al-Quran. Selalu akhlak yang disasar, karena memang tujuannya syariat itu akhlak. Tidak ada gunanya syariah ibadahmu luar biasa, teologimu, akidahmu luar biasa, tapi akhlaknya rusak tiap hari, nyakitin orang lain, nyusahin orang lain. Dengan senjata akhlak lah nanti Islam jadi rahmatan lil alamin. Tidak bisa pakai senjata yang lain. Jadi kalau Islam ingin merebut peradaban, hari ini yang paling mungkin adalah pakai jalur moralitas, akhlak, spiritualitas. Dan itu yang dicari-cari oleh Barat yang sampai hari ini belum ketemu. Kamu yang punya nggak paham-paham. Itu yang menurut saya jadi masalah. Padahal Barat nyari sampai judik sampai hari ini nggak ketemu-ketemu, masih bingung dia. Dari posmo pindah ke postmodern, poststruktural, posthermeneutik, masih belum ketemu kebenaran. Sebenarnya sudah dikasih isyarat oleh Fritz Swan, oleh Hussein Nasr, oleh dengan Saintia Sakranya, tapi kita masih belum tangkap, masih blur, masih bingung. Kita masih bercita-cita jadi modern, pingin kaya, pingin punya mobil, pingin teknologi canggih, pingin HP, masih pingin modern. Sementara Barat sudah geser lagi dari modern. Jadi ya masih lama kalau kita masih pingin mengekor Barat. Barat sudah pingin meninggalkan modern, kita baru pingin jadi modern. Jadi masih panjang. Padahal kita punya sesuatu yang dicari Barat sejak lama dan tidak ketemu-ketemu. Kita yang punya aja sekarang sudah lupa tempatnya di mana. Jadi berdoa ya hilang. Oke, terakhir. Oh, enggak ada, sudah selesai. Itu sebenarnya kalimat ngutip dari salah satu kitabnya Ibn Rus, cuma dikutip di film yang tak sebut tadi. Jadi ending titelnya ada kalimat Al-Afkar itu lahul ajnihah. Jadi ideas has, harusnya have, tapi di situ tulis has wings, no one can stop their flights. Ide, pikiran itu punya sayapnya sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikan kemana dia terbang. Itu kalau di film itu karena pikiran-pikirannya Ibn Rus itu kan diberangus habis-habisan di abad 15. Semua kitab-kitabnya dibakar, dia diasingkan. Tapi ide, pikiran itu adalah makhluk yang punya sayap sendiri. Jangan khawatir, dia pasti selamat. Dia bisa cari survivalnya sendiri. Dia bisa cari tempat sendiri kemana dia akan terbang. Dan buktinya masih banyak kitab-kitabnya Ibn Rus yang sampai hari ini masih bisa kamu baca. Dari sekitar 68an kitabnya, masih puluhan yang bisa selamat. Karena ternyata meskipun di perpustakaan Islam dibakar, banyak para tokoh, para ilmuwan Barat Kristen yang mengoleksi kitab-kitabnya Ibn Rus sejak Ibn Rus masih hidup, sehingga banyak yang terselamatkan. Dan keyakinannya Ibn Rus akhirnya akan terbukti bahwa jangan khawatir, ide atau pemikiran itu punya sayapnya sendiri. Dia akan cari tempat sendiri kemana dia akan terbang. Dan nanti kayak gini kan diwarisi oleh Hegel bahwa alam semesta punya ruh rasionalnya sendiri. Apapun yang terjadi, yang lebih rasional yang akan survive.
bahwa hari ini banyak hal yang gak rasional terjadi, jangan takut, jangan gelisah. Yang lebih rasional yang akan selamat sampai besok-besok bertahan. Yang tidak rasional lama-lama akan hilang dan tidak diakui orang. Itu Hegel. Inspirasinya dari sini sebenarnya. Oke, saya kira itu. Ada komen tentang Averroisme alirannya. Oke ya, sudah jam 10. Saya kira itu dulu. Minggu depan kita akan ketemu dengan salah satu lagi puncak pemikir ilmuwan Islam. Kita ketemu dengan Ibnu Khaldun. Harus saya masukkan mengingat peran besar yang dimainkan oleh Ibnu Khaldun dalam peradaban hari ini kita. Selain Ibnu Rus, meskipun filsafat peripatetik berakhir di Ibnu Rus. Setelah Ibnu Khaldun, kalau masih ada sesi, nanti tak kasih film tadi aja, film tentang Ibnu Rus, Al-Masir, Destiny. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah nanti habis Idul Fitri ya. Mungkin kembali lagi ke barat sebentar. Terus kalau kembali ke Islam berarti kita masuk ke era tasawuf falsafi, era filsafat iluminasi. Bayangan saya kalau masuk iluminasi nanti kita akan paling tidak ketemu 3 orang. Yang pertama Al-Halaj, yang kedua Suhrawardi, dan yang ketiga Mullah Sadra. Harusnya Ibnu Arabi saya masukkan juga, cuma masih tak pikir-pikir karena kalian sudah ngaji Tarjumanul Aswaq. Harusnya masuk. Sebenarnya ada 2 yang tak pertimbangkan masuk, Ibnu Arabi sama Rumi. Tapi nanti tak tunggu dulu di Tarjumanul Aswaq sama ngaji Rumi kalian sudah dapat apa. Kalau sudah dapat pemikiran-pemikiran ya saya kira tidak usah dibahas lagi daripada ngulang. Jadi kita akan ngomong Mullah Sadra, Suhrawardi, dan sesepuhnya Al-Halaj. Oke, saya kira itu. Semoga ada hikmah dan syariah yang bisa diambil. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.